Assalamualaikum Sobat Tani. Kali ini kita akan mengulik-ngulik produk MKP ya dari Pak Tani. Apa saja sih kegunaannya untuk tanaman cabai? Nah, jadi produk MKP ini kandungannya itu ada fosfat 52%, unsur hara P ya, dan unsur hara K, kalium 34% teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan MKP ini, otomatis kebutuhan tanaman cabai terhadap P dan K akan cepat terpenuhi teman-teman, karena kita jarang sekali, bukan tidak ya, jarang sekali menggunakan pupuk KCL untuk tanaman cabai. Ada juga yang menggunakan, KCL, tapi kan jarang karena harganya relatif lebih mahal ya. Untuk itu, untuk menyiasatinya kita menggunakan produk ini teman-teman. Produk MKP ya. MKP ini yang kita ulas sekarang dari merek Pak Tani ya, dari Saprotan, CP Saprotan utama. Ini adalah merek. Kalau MKP itu banyak sekali merek lainnya teman-teman, ini salah satu contoh aja. Nah, itu tadi adalah keunggulannya ya teman-teman. Sekarang kita mau bahas lagi tentang manfaatnya. Tentu saja dari kandungannya ini ada P dan K. P dan K ini manfaatnya untuk tanaman itu sangat banyak sekali ya teman-teman, terutama dalam merangsang perakaran, pembungaan, pembuahan, terus juga supaya bunga ini tidak mudah rontok. K juga bisa membuat tanaman kita itu lebih kuat ya, karena K sangat mempengaruhi pembentukan dinding sel tanaman ya. Jadi kalau tanaman yang biasanya cukup kandungan K itu jarang sekali dia mudah terserang penyakit, artinya tanamannya jadi lebih kuat ya. Itu adalah manfaatnya juga teman-teman. Terus di kemasan MKP ini sudah ada juga rekomendasi untuk aplikasi ya. Ini contoh untuk tanaman cabai, 2-4 gram per liter air. Ini dilarutkan lalu bisa dikocor atau disemprot ya. Itu dia teman-teman ya. Terus kelebihan lainnya, ini mudah larut teman-teman, karena bentuknya seperti ini, halus ya. Tuh, bentuknya seperti garam halus teman-teman ya. Jadi mudah sekali larut di air, sehingga cepat aplikasinya mudah, dan efek terhadap tanaman juga cukup cepat teman-teman. Nah, untuk penggunaannya MKP ini ada juga petani yang menggunakan dari tanaman masih kecil ya, kurang lebih umur 20 hari 25 hari setelah tanam. Tapi rekomendasi ini kan untuk seperti fungsinya tadi teman-teman, untuk lebih ke pembuahan ya, untuk lebih ke masa-masa awal generatif sampai generatif. Jadi seperti ini umur 39 hari setelah tanam, ini cocok sekali di aplikasi MKP teman-teman, karena sudah mulai berbunga ya, terus juga tanamannya sudah cukup besar. Dan ini adalah CMK akar ya, CMK akar di dataran menengah 800 mdpl. Cocok sekali ya. Jadi itu dia beberapa keunggulannya sudah, manfaatnya sudah teman-teman, harganya sudah kita bahas. Kalau untuk merek banyak sekali ya, ini contoh saja. Terus apa lagi ya? Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan ya, sharing-sharing di kolom komentar teman-teman. Saya juga masih dalam tahap belajar ya. Oke teman-teman, Sobat Tani, terima kasih udah ngikutin video ini ya. Nanti ya kalau ada kesempatan kita akan bahas-bahas produk yang lainnya teman-teman. Khusus kali ini kita bahas produk-produk untuk tanaman cabai ya teman-teman. Oh iya, ini ada juga fungisida protektif, bahan aktif propinep ya teman-teman, antrakol. Ini untuk tanaman cabai biasanya digunakan di tahap pertumbuhan vegetatif awal ya, sampai generatif awal juga bisa. Biasanya ini untuk pencegahan penyakit teman-teman. Jadi namanya pencegahan itu protektif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk fungisida ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai. Ini hanya merek aja, salah satu merek antrakol. Kadang juga ada yang dirotasi dengan menggunakan bahan aktif kozep ya. Ini bahan aktif propinep teman-teman.
Untuk harga 250 gram ini 40.000 teman-teman. Kelebihan fungisida ini, Antrakol ini, dia ada kandungan zinc plus, ada kandungan Zn ya. Zn ini salah satu unsur hara yang sangat penting juga untuk tanaman teman-teman. Unsur hara zinc ya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Untuk dosis aplikasi di masa awal-awal aplikasi kita gunakan dosis yang sedang, yaitu 1 sendok makan per tangki teman-teman. Oke ya, sudah kita bahas Antrakol, terus MKP juga sudah untuk tanaman cabai teman-teman. Nah jadi kalau kita pakai Antrakol itu mencegah daunnya ini ada bercak-bercak ya, mencegah daun cabai kita ini ada bercak. Terus selanjutnya ini teman-teman, ada insektisida bahan aktif Abamectin. Ini mereknya Stadium dari Biotis ya. ...500 mili harganya 115.000 teman-teman. 115.000 500 mili bahan aktif Abamectin. Fungsinya untuk pengendalian ataupun pencegahan untuk trip ya, trip dan kutu-kutuan. Nah ini kemarin CMK akar kita ini sudah terserang trip. Nah ini dia cirinya, daunnya ada yang keriting mengkerut, tepi daunnya ini nampak seperti terbakar teman-teman. Nah ini udah waktunya kita aplikasi Abamectin ya. Kelebihan Abamectin ini, dosis aplikasinya ini cukup rendah teman-teman. Kalau di sini anjurannya untuk cabai itu 0,37 sampai 0,5 mili ya. Jadi satu tangki 16 liter itu cukup dengan 8 mili saja teman-teman untuk pengendalian trip dan kutu daun ya. Ini dalamnya larutannya berbentuk coklat ya, berwarna coklat kental, larutan coklat kental. Ini juga bersifat akarisida ya, jadi dapat juga mengendalikan tungau ya teman-teman ya. Pekatan berwarna coklat kehitaman dapat diemulsikan untuk mengendalikan trip, kutu daun pada tanaman cabai, pengerek batang pada tanaman padi, warang coklat pada tanaman padi, dan hama putih palsu pada tanaman padi. Wah, jadi ini bisa juga untuk tanaman padi teman-teman. Dan ini efektif ya untuk pengendalian trips pada tanaman cabai di awal-awal pertumbuhan ini. Kita juga akan mengamati nanti kalau udah buah, mulai panen itu apakah ini masih bagus atau tidak teman-teman ya. Boleh sharing kalau yang udah pernah pakai ya. Kelebihannya ini harganya relatif cukup murah dibandingkan produk sejenis yang lain teman-teman, karena ada yang 83.100 mili teman-teman. Produk tidak harus dengan merek yang sama ya, tapi bahan aktifnya yang penting. Bahan aktifnya ini Abamectin 18 gram per liter ya. Ada merek Starmax, ada merek Demolis, ada merek Abasel, itu banyak sekali, silahkan dipilih aja teman-teman. Ini hanya contoh saja ya. 3 produk ini udah kita sama-sama kita pelajari ya, bukan kita bahas ya, sama-sama kita pelajari. MKP, Stadium dari bahan aktif Abamectin, dan fungisida protektifnya. Teman-teman bisa lihat tanaman cabai di depan ini tidak begitu sempurna ya, tapi cukup baik juga. Dan ini kita aplikasi pertama penggunaan Abamectin, aplikasi pertama penggunaan MKP, aplikasi ketiga penggunaan fungisida Antrakol. Nah, cukup sekian teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang saya sampaikan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar supaya juga lebih banyak lagi petani yang mau memahami tentang pestisida, khususnya insektisida, fungisida, karena banyak sekali petani yang belum begitu memahami jenis pestisida tertentu untuk menangani penyakit atau hama apa gitu.
Oke teman-teman ya. Terima kasih udah ngikutin video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.